Inilah kisah Apandi, seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 199. Bisa kita mulai lagi, kata Pak Angga, yang bertanya pada Ibu Rani. Namun, Ibu Rani masih dalam tatapan yang kosong. Mungkin masih shock ketika mendengar bahwa yang mengkhianati perusahaan akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Aku harus bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Posisiku ini sedang terjepit. Apa saya terus-terusan berpura-pura pingsan atau berpura-pura stres? Kata Ibu Rani yang berkata-kata di hati. Ternyata pingsan itu hanya berpura-pura saja untuk mencari simpati bos besar. Pak Angga pun bingung karena Ibu Rani tidak menjawab apa-apa, sehingga Pak Angga menganggap semua masalah ini sudah selesai. Karena Pak Angga pun melihat tatapan kosong Ibu Rani adalah tatapan kosong yang dibuat-buat, sehingga sanksi pun tetap akan diberikan untuk Ibu Rani, yaitu akan menurunkan jabatan Ibu Rani. Saya langsung ke pokok poin saja. Jadi begini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya undang ke ruangan ini, yaitu untuk menaikkan jabatan seseorang. Dan kalau ada yang naik, tentu akan ada yang diturunkan, kata Pak Angga. Baik, saya di sini sudah tahu apa yang telah dilakukan oleh Ibu Rani. Di hari kemarin, ada 2 orang yang telah menangkap basah pengkhianatan Ibu Rani. Ketika mendengar kalimat itu, Ibu Rani beneran shock. Dia benar-benar terkejut, dan ini membuat dia semakin takut, yang tidak terkontrol. Saya akan menaikkan jabatan Ibu Viana ke posisi, atau jabatan Ibu Rani, dan jabatan Ibu Rani saya posisikan ke jabatan Ibu Viana, kata Pak Angga. Apandi pun tersenyum bahagia, kemudian menatap ke arah Viana. Begitu juga Viana, dia menatap ke arah Apandi. Setelah saling tatapan, Pak Angga pun ehem-ehem, sehingga membuat mereka berdua melepaskan tatapannya dan melihat ke bawah semuanya. Mungkin mereka malu, ternyata diperhatikan oleh sang bos besar. Selepas itu, Viana menolak untuk dinaikkan jabatannya. Maaf Pak, kenaikan saya ini kok rasanya ganjil. Saya tidak mau naik jabatan. Kalau ada orang yang tersingkirkan dari posisinya olehku, saya nggak mau ada sebuah pertikaian dingin di antara kami dengan Ibu Rani, kata Viana. Namun, Pak Angga punya persepsi lain. Beliau berkata, tidak ada yang tersingkirkan, karena ini sudah hakmu yang telah menyelamatkan perusahaan saya. Dan, kalau memang saya mau, Ibu Rani saya pecat, kemudian saya laporkan ke polisi. Tapi ada seseorang yang sangat bermurah hati. Dia juga berperan sebagai penangkap basah perbuatan jahat Ibu Rani. Namun, orang tersebut meminta kepada saya agar tidak melaporkan Ibu Rani ke polisi, sehingga saya tidak melaporkan Ibu Rani ke polisi, jawab Pak Angga. Maaf Pak, kalau boleh tahu, siapa orang kedua itu? Tanya Viana dengan raut wajah yang sangat penasaran. Lalu Pak Angga menjawab, maaf, saya tidak bisa menyebutkan namanya, karena dia meminta kepada saya untuk merahasiakan identitasnya, kata Pak Angga. Baiklah, kalau begitu, jawab Viana. Namun, tatapan Ibu Rani mengarah pada Apandi. Dia mencurigai Apandi, karena yang ada di lokasi pada saat itu hanya ada Apandi. Dia pun terheran-heran ketika Viana lah orang yang menyelamatkan perusahaan, sebab yang Ibu Rani tahu hanyalah Apandi. Sehingga sejak dari awal dia mencurigai Apandi. Namun Pak Angga tidak menyebutkan nama Apandi. Itulah yang membuatnya masih bertanya-tanya kenapa ada nama Viana, sebab dirinya tidak melihat ada Viana ketika dirinya mengambil sebuah chip di ruang kerja Viana. Karena kala itu, ketika Apandi membuka sandi perusahaan yang sedang dikerjakan oleh Siska itu, begitu dirinya melihat ada penghack-an, Viana langsung menghapus datanya, langsung menetralisir data-data tersebut, sehingga Viana tidak masuk daftar sebagai orang yang dicurigai oleh Ibu Rani.
Ibu Rani pun tidak mampu berkata apa-apa untuk membantah tuduhan dari Pak Angga, karena semua itu benar adanya. Dia hanya menyimpan sebuah dendam kepada Viana dan juga Apandi. Meskipun Pak Angga tidak menyebutkan nama Apandi, tapi Ibu Rani tetap menjadikan Apandi sebagai daftar orang yang telah dicurigainya. Kemudian Pak Angga berkata lagi, "Apa Ibu mau membantahnya? Atau Ibu mau bela diri?" tanya Pak Angga. Ibu Rani pun langsung mengelukkan kepalanya, dan hanya diam, dan diam. "Ibu dengarkan pertanyaan saya," kata Pak Angga. Beliau mulai marah, karena dirinya merasa tidak dianggap oleh karyawannya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.